Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Triwulandari dari NPM 230411101120 dari kelas Ekonomi Politik E. Di sini saya akan menjawab soal ujian tengah semester dari mata kuliah Ekonomi Politik. Yaitu yang pertama, bagaimana hubungan antara ekonomi dengan politik menurut pemikiran Aristoteles. Nah, jadi menurut pemikiran Aristoteles, ekonomi itu sebenarnya tidak bisa berdiri sendiri, tetapi selalu berkaitan dengan politik, karena tujuan utama negara itu adalah mencapai kebaikan bersama atau kesejahteraan masyarakat. Jadi ekonomi itu bukanlah tujuan akhir, melainkan sebagai alat. Nah, artinya kegiatan ekonomi itu memang harus diarahkan supaya dapat mendukung kehidupan masyarakat yang lebih baik. Aristoteles juga membedakan dua jenis aktivitas ekonomi. Yang pertama itu oikonomia, yaitu kegiatan ekonomi yang wajar, yang tujuannya itu untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, ini tuh yang dianggap baik. Sedangkan yang kedua itu prematistik, yaitu kegiatan ekonomi ini yang fokusnya itu hanya mencari keuntungan tanpa batas. Nah, ini yang Aristoteles kritik karena dapat membuat orang itu menjadi serakah dan akhirnya itu dapat merusak keseimbangan sosial. Nah, terus dari situ itu bisa dilihat bahwa menurut Aristoteles, politik itu juga mempunyai peran penting untuk mengontrol jalannya ekonomi ini. Jadi ekonomi itu tidak boleh dibiarkan bebas sepenuhnya, tetapi juga harus tetap diarahkan. Nah, supaya tujuannya itu jelas, untuk kesejahteraan bersama dan bukan hanya mencari keuntungan untuk individu. Terus soal yang kedua yaitu menganalisis perbedaan mendasar antara sistem ekonomi merkantilisme dan liberalisme klasik, terutama dalam hal peran negara dalam perekonomian. Nah, jika kita bandingkan merkantilisme dan liberalisme klasik ini, perbedaan paling jelasnya itu berada di peran negara. Dalam merkantilisme itu sendiri, negara itu mempunyai peran yang sangat dominan. Negara itu aktif dalam mengatur perdagangan, membatasi impor, dan mendorong ekspor. Nah, tujuannya itu agar negara dapat mengumpulkan kekayaan sebanyak-banyaknya, terutama dalam bentuk emas ataupun surplus perdagangan. Jadi di sini itu ekonomi itu benar-benar dikendalikan oleh negara karena dianggap sebagai alat untuk memperkuat kekuasaan negara. Sedangkan dalam liberalisme klasik, terutama menurut Adam Smith, justru pasar itu dianggap mempunyai mekanisme sendiri yang bisa berjalan secara alami. Nah, perbedaan ini menunjukkan dua pendekatan besar, yaitu yang berpusat kepada negara dan yang berpusat kepada pasar. Menurut pandangan saya, keduanya itu sama-sama mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jika terlalu dikontrol, negara itu juga dapat menjadi tidak efisien, tapi jika terlalu bebas juga dapat menimbulkan ketimpangan yang berjumlah. Lalu soal yang ketiga, menjelaskan konsep invisible hand menurut Adam Smith dan bagaimana sih konsep tersebut dapat mempengaruhi kebijakan publik dalam sistem ekonomi modern. Yaitu konsep invisible hand dari Adam Smith ini menjelaskan bahwa dalam sistem pasar bebas, individu itu mengejar kepentingan pribadinya itu justru dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Misalnya seorang pedagang yang ingin mendapatkan keuntungan. Nah, untuk mencapai keuntungan itu kan dia harus menjual barang yang dibutuhkan orang dengan harga yang bersaing dengan penjual lainnya. Nah, dari situ itu tanpa disadari si penjual itu turut memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan masyarakat. Jadi pasar itu bisa berjalan secara
efisien tanpa harus diatur secara ketat oleh negara. Nah, konsep ini itu kemudian mempengaruhi banyak kebijakan ekonomi modern seperti deregulasi dan privatisasi. Nah, di mana peran pasar itu lebih diutamakan. Tapi menurut pandangan saya konsep ini itu tidak bisa diterapkan secara mutlak karena dalam prakteknya sendiri pasar itu juga dapat mengalami kegagalan seperti monopoli ataupun ketimpangan. Jadi itu tetap dibutuhkan peran negara di dalamnya, bukan untuk mengontrol sepenuhnya tetapi juga sebagai pengawas agar pasar itu tetap berjalan secara adil. Oke, selanjutnya saya akan menjawab soal nomor 4, yaitu menguraikan kritik dari Karl Marx terhadap sistem ekonomi klasik khususnya terkait akumulasi kapital dan dampaknya terhadap ketimpangan sosial. Karl Marx itu mengkritik sistem ekonomi klasik khususnya kapitalisme karena menurut dia sistem ini itu menghasilkan ketimpangan yang semakin besar. Karl Marx itu menjelaskan bahwasanya dalam kapitalisme pemilik modal itu atau yang bisa disebut kapitalis akan terus akumulasi kekayaan dengan cara memanfaatkan tenaga kerja buruh menghasilkan nilai yang besar, tetapi mereka itu hanya dibayar sebagian kecil saja dan sementara sisanya itu menjadi keuntungan bagi para pemilik modal. Nah, dari itu muncul pembagian kelas, yaitu borjuis dan proletar. Borjuis ini sebagai pemilik modal atau orang-orang kaya. Nah, proletar itu orang-orang miskin yang sebagai pekerja. Selain itu, Marx itu juga menunjukkan adanya kontradiksi internal dalam sistem kapitalis itu sendiri. Artinya kapitalisme itu tidak selalu menuju keseimbangan, tetapi juga mengandung potensi krisis karena sifatnya yang akumulatif. Nah, akumulasi keuntungan ini itu juga cenderung berpusat kepada kelompok tertentu saja, sehingga jurang antara pemilik modal dan pekerja itu semakin ada. Menurut pandangan saya yang menjadi poin penting dari kritik Karl Marx ini bahwasanya kapitalisme itu memang menciptakan pertumbuhan, tapi di sisi lain itu juga membawa ketimpangan yang terus berulang. Nah, kalau dilihat dengan kondisi yang sekarang, kritik ini tuh masih relevan karena kita masih bisa melihat kesenjangan ekonomi itu yang terjadi di berbagai negara, maupun seperti negara di Indonesia sendiri dan di negara berkembang lain. Lalu soal yang kelima, yaitu membandingkan pendekatan ekonomi liberal dan ekonomi sosialis dalam mengatasi masalah ketimpangan sosial. Dan menurut saya pendekatan mana yang sih yang lebih relevan diterapkan saat ini? Nah, jadi jika kita membandingkan ekonomi liberal dengan sosialis dalam mengatasi ketimpangan, keduanya itu mempunyai pendekatan yang berbeda-beda. Nah, ekonomi liberal ini kan lebih menekankan kebebasan individu dan kepemilikan privat. Sistem produksinya itu juga dikuasai oleh pihak swasta atau individu dengan harapan efisiensi dan inovasi itu bisa berkembang. Tapi dalam praktiknya sistem ini tuh malah sering didominasi oleh kelompok tertentu saja atau oleh pemilik modal. Nah, sedangkan sosialisme itu lebih mengutamakan kepentingan bersama atau kolektivitas. Negara itu mempunyai peran besar dalam mengatur sistem produksi dengan tujuan agar kesejahteraan masyarakat itu dapat dirasakan secara merata, terutama bagi masyarakat yang kurang mampu. Nah, dalam
dalam sosialisme nilai guna bagi manusia itu lebih diutamakan dibanding sekadar keuntungan atau akumulasi kapital. Jadi ada kepedulian sosial yang lebih kuat, tapi di sisi lain itu masing-masing itu juga mempunyai resiko, baik liberalisme maupun sosialisme. Nah, liberalisme ini dapat memicu ketimpangan karena terlalu fokus pada individunya, bahkan dapat memunculkan istilah seperti budak dari perusahaan itu sendiri. Kalau sekarang mungkin bisa disebut budak korporat ya. Nah, sedangkan sosialisme kalau terlalu dominan peran negaranya itu juga dapat membatasi efisiensi dan kebebasan individunya itu sendiri. Nah, menurut saya yang paling relevan saat ini itu adalah dengan menggabungkan keduanya. Jadi pasar itu tetap berjalan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi negara itu juga turut hadir untuk memastikan keadilan sosial. Nah, dengan begitu kita itu tidak hanya dapat efisiensi tetapi juga pemerataan.